Jon Jones dikabarkan akan comeback setelah pensiun hanya 2 minggu. Yaps, publik MMA dibuat kaget ketika Jon Jones mengtweet telah kembali melakukan drug testing atau tes penggunaan obat terlarang. Perlu diketahui, tes tersebut biasanya digunakan oleh para atlet yang ingin berkompetisi termasuk atlet MMA. Ini seakan menimbulkan pertanyaan, apakah petarung yang banyak disebut sebagai the greatest of all time ini akan kembali ke UFC padahal baru saja mengumumkan pensiun 2 minggu lalu. Ya, walaupun pengumumannya lewat telepon Dana White sih. Karena tidak mungkin dong dia melakukan drug testing hanya karena iseng, mengingat katanya drug testing itu sangat merepotkan. Banyak yang mengaitkannya dengan pengumuman dari Donald Trump yang mengatakan bahwa kedepannya akan ada event UFC yang diselenggarakan di depan Gedung Putih Amerika Serikat. Tentu banyak fighter yang menginginkan bertarung di event itu dan Jon Jones mungkin juga akan ikut serta. Karena bahkan sang superstars MMA yang terlanjur kaya, Conor McGregor juga dikabarkan akan comeback mengikuti event tersebut. Jika ini benar, maka prediksi Bang Aderai akan terwujud, di mana Bang Ade memprediksi bahwa Jon Jones versus Aspinall kemungkinan akan terjadi di semester akhir tahun ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Dustin Poirier dipastikan akan pensiun setelah UFC 318. Yaps, event UFC berangka yang akan digelar di 17 Agustus ini adalah event spesial yang diberikan pada UFC kepada salah satu petarung terbaik mereka di kelas lightweight yaitu Dustin Poirier. Petarung yang dijuluki The Diamond ini sudah diakui sebagai legenda dan menjadi salah satu petarung terbaik lightweight sepanjang masa meskipun ia belum pernah menyandang status juara. Dustin debut pertama kali di UFC tahun 2011 di kelas featherweight, namun mungkin kelas itu kurang cocok baginya sehingga ia mengalami performa yang naik turun. Sejak beralih di kelas lightweight di tahun 2015, Dustin menjelma sebagai petarung elit yang mengalahkan nama-nama besar seperti Jim Miller, Anthony Pettis, Eddie Alvarez, dan Hooker, Justin Gaethje, Max Holloway, Michael Chandler, hingga membalaskan kekalahannya dari Conor McGregor 2 kali. Jika kita melihat resumenya, tentu kita akan berpikir itu sudah selevel resume sang juara, mengingat Eddie Alvarez, Anthony Pettis, dan Conor adalah mantan juara lightweight. Tapi sialnya, Dustin selalu gagal dalam perebutan gelar juara. Ia mendapatkan title shot 3 kali, tapi semuanya kalah, yaitu melawan Khabib, Charles, dan Makhachev. Melawan Khabib memang diakuinya sendiri bahwa Khabib berada di level berbeda, yang bahkan jika diulang pun, ia tidak yakin bisa menang. Tapi saat melawan Charles, ia sebenarnya merasa lebih baik, tapi karena memang saat itu mungkin bukan malamnya saja. Di pertarungan perpisahannya nanti, Dustin akan berdansa dengan Max Holloway yang sebenarnya sudah ia kalahkan 2 kali. Akankah Dustin akan mendapatkan hasil manis di akhir pertarungannya? Bagaimana menurut kalian? GDM bilang Islam Makhachev terlalu kecil untuk fighter welterweight seperti dirinya. Yaps, pernyataan itu secara langsung dikeluarkan oleh juara kelas welterweight UFC, Jake Della Maddalena. Hal itu ia ungkapkan langsung di Eternal MMA Events. Sang MC bertanya, bagaimana tanggapan GDM yang akan meladeni seorang fighter terbaik di dunia pound for pound. GDM secara jujur menjawab, memiliki lawan Islam Makhachev adalah sebuah kehormatan besar dalam pertahanan sabuk juaranya. Ia mengamini bahwa Makhachev adalah petarung yang sangat baik dan komplit. Namun ia menambahkan bahwa Makhachev terlalu kecil secara berat badan. Jika Volkanovski yang jauh lebih kecil dari GDM mampu merepotkan Makhachev, maka GDM yakin ia dengan keunggulan berat badannya akan menjadi tantangan besar bagi Makhachev. Dan ini memang benar sih, GDM tidaklah sombong, tapi memang realitanya seperti itu. Bukan karena skill Makhachev yang kurang, tapi memang berat badan di UFC dibuat bukan tanpa alasan. Itulah kenapa saya bilang di video sebelumnya bahwa melawan GDM di kelas 170 lebih sulit daripada melawan Topuria bagi Makhachev. Tapi karena GDM adalah juara yang adem ayem, jadi sorotan media tidaklah besar kepadanya. Padahal secara skill set dan berat badan, GDM adalah lawan yang sangat berbahaya. Hal ini juga menepis anggapan bahwa Makhachev adalah fighter yang hanya menang berat badan di kelas ringan, karena faktanya Renato Moicano mengatakan ia lebih berat dibandingkan Makhachev. Tapi memang otot Makhachev semengerikan itu sih akibat pelatihan ayah Khabib yang gak ngotak. Jadi bagaimana menurut kalian?